bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, terutama masalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah berupa agama yang kita punya hari ini, akidah keimanan yang kita punya hari ini, jangan sampai takut-takut kita nanti pada saat sakaratul maut akan didatangi oleh setan. Setan akan berkata kepada orang yang mengalami sakaratul maut, kita semua, lebih-lebih almarhumah Nur Hasni sudah melewatinya. Yang pertama, yajlisus syaitan laknatullah yaqulu syaitan. Tatkala ada orang yang mengalami sakaratul maut, setan akan duduk di samping orang yang mengalami sakaratul maut, dan setan itu akan berkata kepada orang yang mengalami sakaratul maut, Qul ilahaini isnataini, wahai orang yang mau mati, katakan bahwa Tuhan itu dua, katakan Allah itu dua. Yang selama ini yang kita lakukan, yang selama ini yang kita yakini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa Tuhan itu sikri, tena dua. Akan tapi karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat keimanan yang kita peluk hari ini. Karena orang sekarang nak kira nikmat itu adalah jabatan saja. Orang sekarang nak kira nikmat yang paling tinggi itu adalah harta yang banyak. Orang sekarang nak kira nikmat yang nak terima selama ini dari Allah adalah badan yang sehat. Tapi ada satu nikmat yang menyebabkan kita selamat dari dunia sampai akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam berupa agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak syukuri daripada nikmat Allah ini, besar kemungkinan kita tidak akan lolos. Besar kemungkinan kita akan gugur di medan peperangan melawan daripada setan tatkala mengalami sakaratul maut. Walaupun ada orang yang membisikkan di telinga kanan kita, lakinu ala mautakum, talakinkan orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulutmu berkata la ilaha illallah, tapi hatimu berkata Allah itu dua, maka otomatis kita gugur di medan peperangan sakaratul maut. Maka cara kita menyikapi dan cara kita agar selamat daripada pertanyaan setan itu, yang pertama, syukuri nikmat Allah berupa keimanan. Yang kedua, tarakar khaufal khatimah, hati-hati di antara kita ini tidak ada jaminan apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka banyak di antara kita ini yang takut mati, padahal orang baik, padahal orang Islam, padahal orang yang beriman, tidak pernah akan takut kapan kita akan mati. Tapi yang nak takuti adalah jangan sampai mati dalam keadaan mati jelek. Seorang istri jangan sampai mati dalam keadaan suami sedang murka. Nabi Nabi Muhammad, ayyum ra'atin matat, kalau ada seorang istri mati, moterang duluan daripada suaminya, wa zaujun radin, tapi suaminya ridho, rela karena meninggal istrinya, karena dia itu memang badannya saya yang punya, tapi ruh yang ada dalam Nur Hasni punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridho suaminya, dakhalal jannah, dakhalatil jannah, maka insya Allah Nur Hasni almarhumah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita juga ini, di antara kita ini takut kematian sampai kita lupa mempersiapkan apa kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di antara kita ini semua takut yang namanya kematian, bukan hanya sekedar orang awam seperti kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengalami takut mati. Lalu apa nafa'an Nabi Muhammad? Lantal kauna rabbahu hatta tamutu. Kalau rindu berjumpa dengan Allah, cuma sekre tiketnya, yaitu cuma kematian.
Kalau belum mati, tidak mungkin kita akan berjumpa dengan Allah. Tidak mungkin. Maka jikalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita siap kapanpun datang yang namanya kematian. Dan kita tahu dalam syair Harun Ar-Rasyid dikatakan, malit tabibi bitibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'a nuhibbu qad ata. Bagaimanapun hebatnya seorang dokter, seorang perawat, dengan obatnya yang canggih, dengan USG-nya yang sang canggih, komputernya yang canggih meneliti penyakit kita yang ada dalam diri kita, ada obat andalannya untuk sembuhkan kita, la difa'a la yastati'u la difa'a nuhibbu qad ata. Kalau Allah sudah berkata ini ajal tak, wahai Nur Hasni, tidak bisa. Walaupun sudah dokter berusaha semaksimal mungkin, kita juga sebagai keluarganya almarhumah punya harta untuk membiayakan sampai kemanapun kita rawat. Keluarga-keluarganya almarhumah ini Nur Hasni dari Makassar mampu secara pembiayaan, tapi Allah sudah berkata, saya rindu dengan Nur Hasni. Saya lebih rindu dengan Nur Hasni. Jangan sampai wahai suaminya, wahai anak-anaknya Nur Hasni, wahai saudari-saudarinya Nur Hasni, selalu berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memang kasih Nur Hasni, aku memang sayang Nur Hasni, tapi Allah lebih sayang dan kasih kepada Nur Hasni. Maka pada hari Jumat, di hari yang baik, di hari yang mulia, Allah sudah buktikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya daripada orang itu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Malam Rabu itu ada telepon dari rumah sakit Pangkep. Sampai dia nelpon itu, dokter itu nggak tahu siapa yang nelpon kepada Ibu Selvia. Cepat dulu suruh anak-anak buahnya di situ doakan, atau guru-guru yang ada di SD 25 itu doakan, karena ini sedang mengalami sakaratul maut. Tinggal satu kali napas akan meninggal dunia. Malam Rabunya ini, malam Rabunya, dibacakan Yasin Kodok almarhumah di kelas 6. Ada telepon kembali, ternyata apa bilang dokter, baik-baik Ji. Ternyata ini menunjukkan dokter tidak bisa berkata apa-apa. Justru terbaik-baik, kasihan pada hari Jumat itu dikunjungi oleh teman-temannya yang menjadi kepala sekolah yang tidak disangka-sangka akan meninggal di hari Jumat. Maka disitulah penghembusan napas terakhirnya almarhumah. Dan kita tahu bahwa yang menentukan kematian almarhumah, yang menentukan daripada rezekinya sudah berakhir almarhumah Nur Hasni, dokter itu nomor 2. Yang pertama kali yang menentukannya adalah, yang pertama, masuklah malaikat yang pertama kepada orang yang mengalami sakaratul maut di rumah sakit Pangkep itu. Assalamualaikum Nur Hasni, ingatkah ana muwakilun biaklika, saya ini adalah malaikat yang menjaga ngandreta, makananta, nasita. Pokoknya selama hidup selama 52 tahun ini Nur Hasni, ingat-ingat Ki, saya ini malaikat penjaga makanan tak. Ki ingatkah? Jadi jangan kira bahwa rumah saja itu punya malaikat. Ada malaikatnya rumah itu. Nah, makanan yang kita punya, yang selama ini yang kita masukkan ke dalam tenggorokan kita juga, itu ada malaikatnya, ada. Makanya orang-orang tua dulu panjang-panjang umurnya orang tua dulu. Karena kenapa? Nah, hargai sekali makanan itu. Walaupun satu butir jatuh nasinya, pungut orang dulu. Nah, orang sekarang tidak. Baru sekedar dingin nasinya, teh aja. Baru sekedar dingin nasi. Nah, kalau orang dulu tidak, pungut kalau orang dulu. Karena kenapa? Nah, tahu di setiap satu butir nasi ini, jangan sampai ini yang menyebabkan saya selamat, dipanjangkan umurku nanti. Hanya jaga itu makanan-makanannya orang dulu. Tidak seberapa lah jatuh ke gabahnya di sawah. Nah, pungur semua kalau orang dulu. Nah, orang sekarang kan tidak. Apalagi kalau panen padi dengan mobil
Mobil panen, mobil sangki sekarang, tidak ditahu kemana padi itu melayang. Nah itu lu pakai gabah tenaga manusia saja. Kalau ada jatuh 1 butir 2 butir, nah pungut orang dulu. Apa maknanya? Yaitu nah hargai sekali. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang berlaku mubadzir itu saudaranya setan. Karena setiap makanan yang kita makan setiap hari ini ada malaikat yang menjaga. Itulah yang masuk di rumah sakit Pangkep. Malaikat pertama ucap salam. Tapi yang melihat adalah cuma Nur Hasni. Kenapa bilang Nur Hasni? Tidak ada haknya. Karena kalau disesuaikan dari sikapnya ibu ini, sebenarnya salah tulis, salah dibuatkan dulu kapak di aktenya. Seharusnya ada hak di situ. Nur artinya cahaya. Kalau asni tidak ditahu apa maknanya. Tapi kalau hasni, oh cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan. Cuma sekarang kan kalau sudah itu saja. Makanya saya lebih suka saya sebut nama Nur Hasni, cahaya kebaikan. Karena nempel dalam diriku ada cahaya-cahaya kebaikan yang kasihan almarhumah. Nah, malaikat kedua datang juga kepada almarhumah Nur Hasni. Assalamualaikum wahai Nur Hasni, ana muwakkilu bisyarabika. Saya ini adalah malaikat yang menjaga air nginun tak. Air nginun tak yang 1 tetes saya yang jaga selama ini. Air minum yang kita minum selama hidup selama 52 tahun ini Nur Hasni saya yang menjaga. Jadi ingat Ki, oh iya ingat Kak. Ternyata mohon maaf Nur Hasni ya, tanah betul syarqan wa garban, ku cari-cari makanan tak dari arah timur, air minum tak dari arah barat, tena ku temukan, tena. Lak busi Nur Hasni, lak busi. Air minum tak sudah habis, makanan tak sudah habis, bagaimana nih ini? Apa Nabila Nur Hasni? Oh iya, mungkin sudah saatnya nak panggil ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, tidak bisa masuk nasi ini kodong. Jadi dimasukkan nasi keluar. Dimasukkan infus cairan, nah mecah. Atau baru saya 1 sendok air dimasukkan keluar kasihan. Karena itu menandakan bahwa ternyata rezeki itu adalah yang lewat dari tenggorokan. Kalau yang luar dari tenggorokan bukan. Rezeki-rezekinya yang ada Nur Hasni yang sekarang yang di luar dari tenggorokannya itu semuanya itu adalah al-malu lil warasati, hartanya untuk pewarisnya. Al-hasanatu lil khasma, sedangkan jabatannya sebagai kepala sekolah akan diganti di belakangnya. Al-lahmu lidudi, dan daging yang punya Nur Hasni mulai malam pertama didatangi oleh cacing-cacing yang tidak punya mata tapi punya hidung. Cacing tena matanya ibu-ibu tapi punya hidung. Jadi nak tahu itu di mana ada orang meninggal, nak tahu semua. Walaupun cacing yang ada di rumahnya Nur Hasni ini nak tahu bau cacing, nak tahu ada bau mayat yang baru dikuburkan ini mana, nak tahu. Al-azmu liturabi, dan tulang-tulang napunya Nur Hasni itu akan dimakan oleh tanah. Kalau tulangnya akan dimakan oleh tanah, dagingnya akan dimakan oleh cacing, dan hartanya juga akan kembali kepada pewarisnya, dan jabatannya juga akan diambil oleh bawahannya. Tapi yang paling kita sesali adalah jangan sampai iman yang kita punya selama ini harusnya untuk Allah, tapi kasih setan. Ini kita takuti. Kalau harta untuk anak-anak kita, untuk suami kita, wajar. Bilang Nabi Muhammad, ya juzun, wajar. Jabatan tak dikasih untuk bawahan tak, meninggal Pak Bupati diganti oleh wakilnya, wajar. Daging yang kita punya selama ini Nabi Muhammad Allahmu lidudi, untuk cacing wajar, karena memang kita ini dari tanah dan akan dimakan oleh cacing tanah.
Al-azmu liturabi, tulang yang keras yang kita punya selama ini untuk tanah, wajar juga. Tapi jangan sampai akidah kita harusnya untuk Allah, tapi dikasih setan. Pada saat kita mengalami sakaratul maut, yang harus keluar dari mulut kita seharusnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, yaitu dengan mati jelek. Kita tidak peduli kapan kita mati, terserah. Yang penting jangan mati jelek saja. Cuma orang sekarang kan tidak takut mati jelek. Bagaimana ki dalam keadaan ki minum balok dicabut nyawa tak? Bagaimana dalam keadaan ki zalimi orang lain di situ ki dicabut nyawa tak? Bagaimana ki sedang ki saling bombe sama itu orang, 3 hari lebih ki saling bombe, itu tidak diterima amal ibadah tak? 3 hari ini. 3 hari, selama 3 hari kita tidak berpusapa, maka amal ibadah tidak diterima. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih kisah bombe. Nah, ini ciri-cirinya orang tidak takut mati jelek. Tapi kalau orang yang takut mati jelek, cepat kodong minta maaf. Maafkan Kak kalau ada kesalahanku. Kalau ada hutangku, cepat kasih tahu Kak, jangan sampai Kak lupa. Cepat, jangan sampai Kak mati dalam keadaan berhutang. Nah, itu orang yang betul-betul yang takut mati jelek. Nah, yang ketiga, datanglah malaikat yang ketiga kepada Nur Hasni pada hari Jumat itu. Assalamualaikum, ana muwakilun bi ajalika. Saya ini adalah malaikat yang memegang ajal tak, wahai Nur Hasni. Ku cari-cari tarabutu syarqan wa garban. Lakuan Nabi Muhammad, ku cari-cari dari arah timur sampai arah barat. Dan aku temukan ajal tak, walaupun seiring, walaupun sekede, walaupun sinampi, tidak ada kutemukan. Pokoknya labusi. Bagaimana ini Nur Hasni? Nah, labusi semua ini. Apa nabilan Nur Hasni? Ambilkan. Ambilkan. Karena ruh yang ada dalam diriku ini sudah tidak kuat. Badan yang saya punya hari ini sudah tidak kuat membawa ruh yang saya punya selama ini. Tidak kuat lagi. Karena ruh ini akan kuat dalam diri kita apabila badan ini mampu memikul. Tapi kalau sudah empedunya, kasihan itu berbatu. Almarhumah Nur Hasni ada masalah di ginjal, ada masalah di ulu hatinya, ada masalah di jantungnya. Nah, bagaimana ruh itu akan betah? Tidak bisa sudah betah. Karena ruh itu akan betah kalau badan kita ini sempurna. Yang bilang, kalau tidak mati kak itu. Walaupun terpotong leherku, tapi ada yang kurang. Bagaimana ruh itu akan nempel di dalam? Maka ruh itu akan nempel dalam diri kita selama badan itu sempurna. Sedangkan ego-ego yang kita punya selama ini kan badan murni untuk tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra huwallazi khalaqakum. Ini bacaan orang yang mau melahirkan dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqakum min turabin. Mereka itu diciptakan, kalian itu diciptakan dari tanah. Tsumma min nutfatin, tsumma min alaqatin, berbentuk air mani sampai berbentuk segumpal darah. Tsumma liyakhrijakum tifla, dilahirkanlah Bu Asni kasihan di Makassar dalam keadaan bayi. Tsumma litablugu asyuddakum, diangkat menjadi PNS di Banting Burung, yaitu umur dewasa. Tsumma litablugu syuyukha, tapi menjadi tua tidak sempat. Tidak sempat kodong, karena ini umur 52 Nur Hasni itu umur dewasa, belum umur tua, belum. Karena kan sedangkan dalam Al-Quran cuma itu dikasihkan kita. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah, baru kulahirkan dalam keadaan bayi, kujadikan ibu umur dewasa, setelah itu jadi tua. Tapi kodong almarhumah tidak sempat menjadi tua. Karena kenapa? Perjanjiannya begitu dengan Allah.
Karena dulu dia itu mau dia hidup di dunia ini sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Nur Hasni mau ki itu. Kalau kau kasih hidup ki nanti di dunia itu tapi sampai 52 umur tak? Iya, balas syahidna. Siapkah? Siapkah itu? Itu nakoan Nur Hasni. Kapan itu dituliskan itu umurnya almarhumah? Innallaha katabal maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ardh 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi ini. Allah sudah tuliskan takdir kita, kemana jodoh kita, siapa jodoh kita, kemana kita akan kapan kita akan mati, apa sebabnya kita akan mati. Pokoknya sudah semua di situ. Nur Hasni, kita akan mati karena penyakit. Karena tidak cukup itu ibadah tak itu untuk diambil surganya Allah, jadi ku kasih ki penyakit. Mau ki? Maukah? Karena penyakit itu hakikatnya adalah untuk menyempurnakan yang belum sempurna dalam diri kita. Kalau memang nasib kita jadi orang baik di akhirat. Tapi karena kita tidak tahu, makanya kita ada yang mencari jodoh karena dia tidak tahu siapa jodohnya. Karena dia tidak tahu apakah saya akan sembuh atau tidak, makanya dia pergi berobat. Andai kata dia tahu, walaupun pergi berobat tetap mati itu pada hari Jumat tanggal di bulan Januari di tahun 2022. Tidak mau deh capek-capek Nur Hasni pergi ke Makassar sampai 40 hari. Tidak mau. Tapi karena dirahasiakan oleh Allah, maka di situ harus ada ikhtiar kita, usaha kita. Mencari rezeki juga begitu. Kalau Allah sudah tentukan bahwa kita akan menjadi orang kaya, dan Allah sudah tentukan kita akan menjadi orang miskin, walaupun kita tidur-tidur tetap akan jadi orang kaya. Tapi karena Allah tidak kasih tahu di mana rezeki kita, makanya kita cari. Ada yang mencari lewat jadi petani, ada yang mencari lewat perdagangan, ada yang mencari lewat perkantoran, ada yang mencari lewat kepegawaian. Karena kita tidak tahu. Tapi andai kata Allah sudah kasih tahu dulu rezeki kita itu lewat jadi sopir. Andai kata sudah dikasih tahu ki. Makanya tidak semua orang jadi sopir dapat hasil. Tidak semua. Kenapa itu yang jualan bagus sekali anunya, untungnya. Nah saya jualan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi kak. Nah beda-beda. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Jengki bilang, gara-gara ada warung di situ, jarang ini orang belanja ke tempatku. Nah kira rezeki itu bisa tertukar. Kalau Allah itu sudah berkata, yaitu kita akan kaya, kita akan banyak orang belanja hari itu. Nah, makanya kalau keluar rumah apa kita disuruh ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi itu bukan hanya sekedar ucapan saja, masukkan ke dalam hati dan masukkan juga dalam perbuatan. Kalau sebelum masuk ke warung tak Bismillahirrahmanirrahim, Allah, saya tawakalku Allah. Andai kata ada yang datang belanja ke situ lebih ramai, tenang kita. Mungkin rezekiku hari ini bukan lewat warung saja, mungkin lewat lain ada. Nah kalau orang betul-betul mengkaji itu doa, keluar mau pergi ke sawah, kenapa tahun kemarin 100 karung ku dapat, nah ini 80 karung. Nah, mungkin bukan hanya rezekiku, bukan hanya lewat padi ini saja. Karena kita selalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ku serahkan semua kepada Allah. Mau dikasih banyak kak, terima kasih ya Allah. Mau dikasih sedikit juga, mau di apa? Nah, jadi pasrah kita. Pasrahkan semua kepada Allah. Tapi sebelum kita pasrah, berusaha dulu. Karena Allah, nah seperti almarhumah Kodong Hasni, almarhumah Nur Hasni, berusaha sampai dibawa ke rumah sakit di Makassar, sampai juga dibawa pulang, sampai lagi dibawa ke Pangkep. Padahal sudah nak kantongin itu umurku itu di bulan Januari, di tanggal berapa lah kurang ingat gak di situ? Tanggal berapa? Hari Jumat. Yang PNS yang bisa jawab.
Hah? Oh, tanggal 8. Iya. Sudah tahu, sudah dikantongin itu. Iya, karena sebelumnya itu datang malaikat maut, datang kepada Nur Hasni almarhumah, dikepakkan itu sayapnya malaikat maut. Nucini ini tempatmu di akhirat, ada itu sudah dikasih kita. Makanya orang mati itu, kenapa kulihat itu mayatnya tersenyum kulihat mayatnya, nah berseri-seri mukanya. Oh, karena begitu dia, karena sudah ada kabar dari Allah bahwa tempat nanti di sorga, jadi nak terima dengan senyum. Padahal tadi sudah saya bacakan ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap manusia akan mengalami atau merasakan yang namanya kematian. Nah, bagaimana rasa kematian? Nah, sakit itu kematian. Memang roh itu pergi seperti angin, tapi ditarik oleh malaikat maut. Bagaimana rasanya itu? Tapi gara-gara malaikat sudah kasih kabar kalau baik tempat kita, enak itu kematian. Nah, seperti ibu-ibu tadi, dan tahu siapa yang mau masuk makan atau tidak karena sinetronnya saking serunya di situ penonton. Nah, ada sinetron yang mulai tadi di dalam, dan ditahu siapa mau masuk makan atau tidak. Saking serunya. Nah, begitu juga orang mengalami sakaratul maut. Walaupun Nabi bilang ustadz nanti seperti ditebas pedang di tempat yang sama ratusan kali, seperti kail pacing yang masuk ke dalam daging tak lalu dicabut, seperti anak burung yang digoreng hidup-hidup. Nah, itu rasanya kematian. Tapi kalau sudah kabar baik kita terima dari malaikat maut, nah enak itu kematian. Sama seperti ibu-ibu kalau melahirkan meregang nyawa. Sakitnya orang melahirkan. Tapi kalau sudah bersimpah darah melahirkan, nah lihat anaknya di sampingnya terobati, hilang rasa sakit itu. Nah, begitu juga orang mati. Kalau sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh malaikat maut bahwa tempat nanti di sini, nah enak kematian. Makanya itu amalkan yang menyebabkan kita itu selamat pada saat sakaratul maut. Apa amalan-amalannya untuk kita terhindar dari mati mendadak? Nah, selalu kujelaskan dulu. Biasa saya ceramah di bulan puasa atau apa, agar kita tidak mati mendadak, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, rajin-rajin baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Sudah kuajarkan. Yang kedua, rajin-rajin baca selawat 10 namanya. Itu untuk menghindari mati mendadak. Tapi kalau ada yang mau ngambil itu selawat 10, nanti di Kamisi majelis taklim. Kalau di sini tak bisa saya bacakan, panjang sekali. Yang ketiga, rajin-rajin bersedekah. Tapi bersedekah yaitu sedekah, jangan cuma sedekah jadi orang awam. Nah, kalau orang awam bersedekah, nah harapkan upah, nah harapkan pahala. Tapi kalau orang khawas bersedekah, itu bukan harapkan upah, apalagi bicarakan pemberian. Nah, harapkan pahala enggak, nah harapkan upah tidak. Tapi apa, nah harapkan ketenangan jiwa. Alhamdulillah kalau sudah kak bersedekah itu, bajiku saring, harta-hartaku yang di rumah 50.000 kusedekahkan di masjid, di anak yatim, di fakir miskin. Nah, selamatkan uangku 50 juta di rumah. Nah, enak perasaan kita. Enak perasaan kita bersedekah. Yang keempat, rajin-rajin baca ayat kursi selesai sholat 5 waktu. Mangkara'a ayatul kursi, Nabi Muhammad inai yang baca ayat kursi di duburi sholat, lebak ni sembahyang, lebak ki sembahyang, ki baca ayat kursi seere kalimo, tidak usah 2 kali 3 kali. Lam yamna minal jannah, lam yamna yadkhulu ilal jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dirinya orang yang rajin baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, kecuali kematian. Rajin baca ayat kursi. Yang kelima, rajin-rajin baca ayat yang dibaca Pak Imam tadi di masjid. Ayat Quraisy. 1 kali. Ila bi Quraisy ila bihim la tasyita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ini rajin-rajin kita baca.
Itu menangkal mati mendadak. Karena namanya juga orang mati mendadak, tidak sempat ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya juga mati mendadak, tidak sempat berwasiat. Di sini kak nanti, di sini kak nanti. Nah, itu untuk anakku itu, ini untuk itu, tidak sempat. Namanya juga mati mendadak. Nah, seharusnya cepat dikuburkan, tapi kalau kita mati di jatuh dari gunung, dicari mayat tak sampai 1 minggu, 2 minggu dicari mayat tak. Nah, makanya itu dihindari semua, dihindari dengan amalan-amalan yang tadi itu. Tapi saya memperjelas lagi masalah mempercepat jenazah dikuburkan yang pernah disinggung kemarin di kuburan. Nah, ini banyak keyakinan kita di masyarakat. Artinya kalau dia orang meninggal sampai Nabi bilang, tidak boleh lewat 1 waktu, jangan kasih lewat 2 waktu. Ini sudah lewat berapa waktu ini? Nah, kadang-kadang salah kita maknakan hadis Nabi. Hadis Nabi berkata dalam kitab Sahih Muslim, dalam syarahnya dikatakan asri'u bil janazah, bersegerakan itu jenazah. Segerakan itu jenazah. Maksudnya segerakan di situ bukan mempercepat dimandikan, bukan mempercepat dikapankan, bukan mempercepat dikuburkan, bukan. Tapi yang maksudnya di situ adalah al-isra'u bil masyi, kata Imam Nawawi. Maksudnya itu kalau bawa mayat cepat-cepat jalan, tak? Itu maksudnya, bukan mempercepat. Nah sampai biar nih, jangan ditunggu yang ini itu. Sampai nah sedikit masih orang sholat jenazah, masih orang banyak di kebun ini. Nah kalau orang di Lombok tidak, nah, kasih kumpul dulu semua orang. Yang masih repot-repot itu pulang ke rumah untuk sholat jenazah, kan ini saudara kita. Tapi karena ada keyakinan di antara kita harus dipercepat, nah sedikit orang sholat jenazahnya itu mayat. Karena kenapa? Walaupun dipercepat, walaupun diperlambat, tidak akan merubah status mayat itu, tidak akan merubah. Jangan bilang, kodo mayat itu dikasih bermalam, tidak jadi itu masuk surga, tidak ada itu. Nah kalau orang buru, walaupun dipercepat, nah tetap buru. Nah kalau orang baik, walaupun dikasih bermalam, nah tetap baik, tidak akan merubah status, tidak akan merubah. Maka maksudnya di situ adalah al-isra'u bil masyi, la isra' bit tajyizi, yaitu jalan tak waktu ki bawa mayat, pegang keranda mayat ki baca bismillahi wa ala millati rasulillah, ya laki-laki ini. Bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru ki baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus baca la ilaha illallah? Karena itu terkirim untuk isi mayat. Apa nak Nabi Muhammad? Man a'ana 'alal mayyit bi qira'atin aw bi dzikrin wajabat lahul jannah. Inai-inai yang menolong orang moterang dengan seiring bacaan Al-Quran atau seiring zikir, wajabat lahul jannah, yang membawa mayat yang baca la ilaha illallah itu insya Allah ada jaminan dia wajib masuk surga. Nah itu amal ibadah juga itu. Bukan hanya orang mati akan dapatkan pahala, nah kita juga yang berzikir dapat pahala. Yang kira orang kirimkan Al-Fatihah untuk orang mati itu tiba-tiba tidak ada untuk kita, nah double itu pahalanya. Al-Fatihah untuk sepupuku yang di sana, yang kira Al-Fatihah itu terkirim saja ke sana, nah kita juga dapat itu. Nah ini banyak keyakinan, tidak mau kak bersedekah untuk orang tuaku, nah aku niatkan diriku saja sama keluargaku. Nah kalau kiniatkan orang tua tak nyumbang itu, nah double pahalanya. Nah untuk diri tak dengan sekeluarga, dan untuk orang tua tak, nah double pahalanya. Makanya ini perlu diperbaiki keyakinan-keyakinan kita di kampung di sini. Kalau ada berkeyakinan begitu, artinya mau ki tidak, mau ki ikuti atau tidak, nah terserah. Yang penting sudah kusampaikan hadis Nabi, sudah ada juga pendapat ulama yang memperjelas itu hadis Nabi. Nah saya tidak mau kak pakai pendapat ulama, nah kita siapa? Nah baru ki jadi ustaz, baru ki sekedar belajar di sekitar Indonesia.
Nah Imam Nawawi itu nah hafal Al-Quran 30 juz, nah hafal hadis-hadis Nabi banyak. Iya. Kalau tidak mau percaya dengan pendapat Imam Nawawi, ki belajarlah baik-baik jadi imam ijtihad. Iya, ki belajar baik-baik. Nah, jangan ki hanya cuma baca hadis tiba-tiba terjemahannya saja. Nah terjemahannya begini, persegerakan jenazah itu. Nah apa mau disegerakan ini? Mungkin itu nah baca. Iya, tapi ada penjelasannya. Maksudnya mempersegerakan pemberangkatan itu jenazah. Apalagi kuburan kita di sini. Mana lebih bagus kita bawa pakai ambulans atau jalan kaki? Iya. Mana lebih bagus? Oh, paling bagus itu jalan kaki karena banyak zikir yang kita baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ini yang berjalan juga banyak yang punya pahala. Iya. Yang mengiringi jenazah, yang sudah mendahului jenazah, nah dapat semua berkahnya. Nah, tapi kalau dibawa ambulans, kadang-kadang jauh dari jamaah, jauh. Nah, makanya lebih banyak pahalanya kalau dekat, beda kalau jauh. Kalau dekat, maka daripada itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada almarhumah Nur Hasni. Di mana kodong kasihan almarhumah sekarang? Setiap kita di malam ketiga itu akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati itu akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, mau kacini badanku, bagaimana keadaannya di kubur? Nah minta kepada Allah. Izinkankah mau lihat badanku di situ? Karena ruhnya Nur Hasni sudah dibawa, sudah dibawa oleh malaikat maut yang diserahkan kepada malaikat rahmah. Yang mencabut cuma malaikat maut. Tapi yang diserahkan, yang bawa sampai langit ketujuh, nah tembus menuju Allah itu malaikat rahmah. Nah itu ruhnya Nur Hasni masih. Kalau diizinkan oleh Allah, nah cini itu badannya kasihan. Nah menangis malam ini, malam ketiga. Nah menangis apa? Nah tangisi itu dalam hadis Nabi, bakat tawilan, sampai menangis, sampai teriak itu orang mati itu kalau sudah malam ketiga. Apa nak tangisi? Nah cini itu badannya kodong keluar darah dari hidungnya dan keluar darah dari telinganya dan matanya. Nah cini di kuburan karena dikasih izin oleh Allah. Oh iya, cini itu badan tak. Karena itu kau pakai hidup selama di Bantimurung 20 tahun. Itu kau pakai hidup juga di Makassar selama berapa tahun? Nah sisanya 52 tahun kan? Iya. Ada kurang lebih 20 tahun dia di sini. Nah itu. Itu aku pakai hidup, mau sekali kak lihat itu badanku. Nah nanti malam kelima barulah di situ teriak caranya menangis karena nah lihat itu keluar darah campur nanah. Nah lihat itu, nah lihat. Makanya kita disunahkan untuk menolong orang mati. Menolong orang mati malam ketiganya kah, malam ketujuhnya kah, itu dianjurkan. Karena kenapa? Di situ nah harapkan sekali wadzukurna wala tansawna warham fi garbatina, wahai keluarga-keluargaku, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman sekantorku, ingat-ingat kami yang sudah mati. Wadzukurna, ingat-ingat kami, la tansawna warham fi garbatina, kirimkan kasih sayangkan. Kalau kita masuk ke kuburanku, kalau kita datang assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita mendekati tempat kuburanku, jangan terlalu besar suara sendal, suara kaki. Kalau kita pakai sepatu atau apa copot, jangan sampai tersiksa itu almarhum. Itu maksudnya warham fi garbatina. Kalau kita datang di kuburan melayat atau datang mengantar jenazah, jangan duduk di atas kuburannya. Kalau warham fi garbatina, yaitu memberikan kasih sayang kepada mereka. Karena jangan sampai kita sudah mati nanti diduduki kubur tak marah-marah. Nah kita dulu waktu hidup biasa kita diduduki kuburnya orang. Apa yang pernah kita lakukan, nah pasti itu juga kita akan alami. An-nasu matu. Nah, apapun orang biasa lakukan pada saat dia sehat, maka tatkala dia mati akan datang kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau biasa kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun andai kata kita meninggal di jalan, nah tempat orang asing, tidak ada keluarga tak yang talakinkan di telinga kanan tak, nah biasa kita ucap la ilaha illallah, nah keluar sendiri itu.
Walaupun keluarga tak mengelilingi diri kita berteriak la ilaha illallah, tapi tidak pernah ucap la ilaha illallah. Biasa dalam waktu hidup tak, waktu sehat tak, setengah mati sudah itu. Setengah mati sudah ikuti itu talakin itu. Karena itu kisi-kisinya. Kalau mau selamat dari pertanyaan itu almarhumah Nur Hasni. Karena malam pertama Nur Hasni itu yang ditanya oleh malaikat bukan berapa rakaat sholat yang pernah kita lakukan selama 52 tahun Nur Hasni? Bukan. Berapa sedekah tak yang pernah kita sumbangkan? Bukan. Berapa kali ki umroh? Bukan. Berapa kali ki berzikir? Berapa kali ki khatamkan Al-Quran? Bukan itu pertanyaannya. Tapi apa pertanyaan orang masuk alam barzakh pertama? Marrabbuka, nai aran Tuhan tak. Nai aran Tuhan tak. Wa man nabiyuki, nai aran Muhammad nabi entah. Nah, kalau kita betul-betul baca Al-Quran untuk mengenal Allah, maka bisa dijawab nanti. Kalau ki rajin sholat untuk ki kenal Allah, bisa kijawab. Tapi kalau kita datang sholat agar kita dikagumi orang, agar mau dibilangi, agar mau dikatai, agar nah ini sholat tidak bisa membantu, susah. Tapi kalau ki sholat usolli fardal isya arba'a rakaati mustaqbilal kiblati Rabbi pilli warhamni Rabbi, ya Tuhanku yang menciptakanku, ya Tuhanku yang mematikanku, ya Tuhanku yang mengasih saya makan selama ini. Bisa dijawab malaikat nanti. Nah itu rahasianya. Marabbuki wa man nabiyuki wa ma kiblatuki. Semua pertanyaan itu tidak bisa dihafal ibu-ibu bapak-bapak, tidak bisa dihafal. Jadi kira nanti hafal kak itu pertanyaan malaikat. Tenang kak mati. Walaupun ki hafal di dunia, tapi di situ dikasih lupa ki oleh Allah, nah lupa ki itu tak bisa ki jawab. Tapi walaupun tak ki hafal, tapi dibantu oleh Allah karena rajin ki sholat, dibantu oleh Allah karena betul rajin ki baca Al-Quran, walaupun celah-celah ejek-ejek ki sama ibu-ibu yang lain, kenapa ki pergi belajar Al-Quran, sudah tua ki itu. Kenapa ki pergi memperbaiki bacaan Al-Fatihah? Nah betul sudah itu. Walaupun ejek-ejek, tidak. Pokoknya saya harus memperbaiki bacaanku. Nah sholat tak juga memperbaiki. Bagaimana caraku khusyuk dalam melaksanakan sholat? Ya 5 syaratnya. Apa ya 5? Yang pertama, jangan berkata-kata waktu kita berwudu. Itu kalau mau khusyuk sholat. Yang kedua, kalau azan dikumandangkan di masjid, jawab azan itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kalau mau khusyuk sholat tak pakai ki bacaan, jangan merenung. Nah ini sholat na merenung. Atau diam mulutnya. Nah orang sholat itu membaca. Ya Khabbab, bertanya seorang tabi'in kepada sahabat Nabi, ya Khabbab, bagaimana cara Nabi Muhammad nucini sholat? Oh, cara Nabi Muhammad sholat itu bergerak jenggotnya. Nah kalau bergerak jenggotnya berarti bergerak dagunya. Karena kenapa? Nah membaca. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang mempunyai alam beserta isi-isinya, yang menguasai api, yang menguasai angin, yang menguasai tanah, yang menguasai air. Mana itu isi alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah itu agar kita itu membaca dan merenungkan apa yang kita baca. Nah yang keempat, kalau selesai berwudu jangan kita tasbih. Tasbih itu adalah kayak membunyi-bunyikan tangan-tangan tak 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 begitu. Kertak. Nah begitu kan tangannya kalau selesai wudu. Nah khusyuk itu untuk menuju sholat. Nah perbaiki sholat kita. Jangan sampai sudah 50 tahun umur kita, nah sama ji sholat dari sejak SD sampai sekarang. Nah begitu-begitu tonji. Ada perubahan sedikit karena sering kita diundangkan ustadz di Masjid Batimurung, nah ceramah sampai teriak di masjid.
Nah gunanya itu untuk ada perubahan. Ada perubahan, oh bacaanku kurang baik, ku perbaiki. Oh sholatku biasanya begini, oh ada perbaikan. Nah untuk mempersiapkan kematian juga begitu. Nah salah satunya yaitu istanzihu minal baul. Kalau mau kita selamat daripada azab kubur, salah satunya penyebab azab kubur itu apa? Sebab orang disiksa alam kubur itu kita cari. Fa inna amata azabal qabri, napa Nabi Muhammad, banyak di antara kita itu disiksa di alam kubur karena sebab air kencing tak. Nah, air kencing tak ndak habis waktu ki kencing. Makanya kata Nabi, istanzihu minal baul. Bersih-bersih dulu air kencing tak. Jangan kita tergesa-gesa atau apa untuk mengerjar sholat. Jangan sampai masbuk kak ini, jangan sampai lambat kak sholat. Pelan-pelan karena setan itu Nabi siki di sini cepat ki cepat. Imam sudah mulai cepat ki. Nabi siki ki itu, apalagi pergi ke sholat tarawih ibu-ibu bapak-bapak, ada bisikan setan itu. Cepat ki cepat ki. Waktu ki berudu ada, waktu ki kencing juga ada. Nah lebih-lebih azab kubur itu disebabkan karena kencing tak ibu-ibu. Wan namimah, yaitu suka adu domba. Jangan suka adu domba orang. Kasih begitu ki itu. Lawan itu. Yang kasih begitu ki itu. Pokoknya nak ada adu domba, nak adu domba. Nah ini dua dijaga. Istanzihu minal baul, bersihkan itu bekas kencing tak. Kalau laki-laki bagaimana caranya? Nah sudah ku jelaskan kalau laki-laki di kamisi, tapi tena laki-laki di situ. Jadi kalau bapak-bapak mau tahu, bertanya ke istri-istri tak. Makanya suruh istri tak ke masjid. Nah bagaimana caranya itu kencing? Nah bilang ustaz itu. Nah, ada caranya istibra. Nah kalau kencing itu berdehem, biar keluar semua. Nah kalau sudah ada masih di dalam, nah waktu ki sholat cerit keluar, ndak sah sholat tak. Ndak sah sholat kak. Beruduk ki cerit ndak sah uduk tak. Nah ini sarung tak yang kita pakai. Nah hobi terus, yang penting harum, yang penting nuci ini bersih. Ki kira bersih, mungkin bersih secara ainiyah, secara dipandang mata, tapi secara zatiyah kotor itu. Secara zatiyah. Ki cuci sarung suami tak dengan baju suami tak nak pakai sholat Jumat, ki gabungkan dicuci mesin cuci di celana tak yang bekas nak pakai berak, campur di situ. Itu dah pakai sholat Jumat suami tak. Nah bagaimanapun sudah itu 2 jam, 1 jam baca khutbah orang di masjid, tidak ada nak terima itu. Karena sudah pakaiannya bersih secara ainiyah, secara dipandang mata harum, tapi secara zatiyah tidak bersih. Makanya perhatikan baju suami tak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah bapak juga perhatikan, jangan sampai belikan mukena pakai uang tidak baik. Nah pakai uang yang paling murni, yang paling halal yang kita punya di kantong tak, itu dipakai belikan mukena ibu-ibu agar bagus. Nah walaupun sekedar 5 waktu, istriku di rumah itu Pak Ustaz jarang sholat, cuma 5 waktu ji. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nah sholat tahajud jarang. Padahal itu agar kita mau menjawab pertanyaan malaikat rahasianya di alam kubur adalah selalu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi betul-betul. Yang kedua, kalau mau ki punya penerang, kalau mau ki bawa lampu ke alam barzah tak, bukan kubur, tapi alam kubur. Mau ke bawa lampu ke kubur. Orang ziarah kubur itu bukan sembah kubur. Yang ketiga yang menyelamatkan orang di alam kubur itu adalah iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Baca Al-Qur'an, rajin-rajin ki baca Al-Qur'an. Kalau ndak bisa ki baca Al-Qur'an, punya ki amalan-amalan khusus saja. Amalan-amalan khusus, qul huwallah ki punya amalan, salawat ki punya amalan. Karena hebat itu amalan salawat, karena 2 langsung nama yang kita sebut, yaitu aran Allah dan aran Nabi Muhammad. Berarti gugur ki nanti itu 2 pertanyaan. Marabbuki, naik aran Tuhan tak bisa ki jawab, naik aran Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ki jawab, gara-gara biasa ki baca salawat. Yang keempat, karena tena tapiri, tena bantal nanti di alam kubur. Nah, kena tapari.
Apa dah pare? Tikar. Tikar. Nah, tena di alam kubur, kalau mau ki punya tikar, kalau mau ki punya bantal di alam kubur, rahasianya adalah rajin-rajin ki wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsa maqaman mahmuda. Rajin-rajin ki bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Usalli sunnata tahajud rak'ataini lillahi ta'ala, atau bangun di tengah malam untuk merenung. Hasibu ampusakum, nako ang Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, ki timbang-timbang selama ki hidup selama ini, berapa kesalahan tak, berapa kebaikan tak. Jangan ki ukur kesalahan orang. Nah, ini kesalahan orang terus nak ukur. Ukur-ukur kesalahan kita. Berapa ke aib tak, jangan ki korek-korek aibnya orang terus. Jangan ukur-ukur. Mutu qabla anta mutu, matilah sebelum datang kematian itu. Bagaimana maksudnya mati sebelum datang kematian? Agar kita tidak menyesal nanti di alam kubur. Karena penyesalan orang di alam kubur itu adalah laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas solihin, yaitu ingin bersedekah dan ingin beramal soleh. Maksudnya beramal soleh yaitu agar dia kenal Tuhannya, agar dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita rajin sholat? Oh, gara-gara sholat ini ku kenal Allah. Kenapa kita rajin bersedekah? Oh, rajin gara-gara sedekah ini ku kenal Allah. Kenapa kita rajin baca Al-Quran? Gara-gara ku baca Al-Quran ini ku kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya wa akum minas solihin, agar tidak ada penyesalan di alam kubur. Mutu qabla anta mutu, mati ki moterang ki sebelum datang moterang yang sebetulnya. Pokoknya jadikan diri kita ini orang mati. Jadikan diri kita orang mati. Makanya ranjang-ranjang orang dulu rata-rata nak pakai kelambu putih. Ranjang-ranjang orang dulu ini ranjang pakai kelambu putih. Kenapa nak pakai kelambu putih? Nak tutup semuanya. Agar dia melatih dirinya. Oh, begini kak nanti kalau mati. Nah, melatih dirinya. Melatih mati sebelum datang kematian. Yang ketiga, wazinu qabla antuzanu, timbang-timbang amal baik dan buruk kita selama kita berapapun sudah umur kita sampai hari ini. Nah, jangan sampai ada penyesalan nanti kalau sudah masuk di alam kubur, karena sudah tidak ada gunanya kalau sudah menyesal kita di alam kubur. Nah, itu rahasia-rahasia daripada yaitu selamat dari alam kubur. Yang terakhir, rajin-rajin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, koang orang dulu nikah batin. Apa maksudnya nikah batin? Natena dalam Al-Quran nikah batin, natena dalam hadis Nabi nikah batin. Tapi maksudnya nikah batin ternyata cuma ada di ulama Indonesia. Di Lombok lama saya kenal yang namanya nikah batin, tapi masuk saya datang ke Sulawesi juga ada aku dengar-dengar nikah batin. Nah, apa maksudnya nikah batin? Nikah batin yang betul menurut Allah, menurut orang-orang tua kita dulu adalah nikah dengan Allah. Bukan itu nikah batin ada bacaan-bacaan khusus, bukan. Tapi nikah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya nikah batin. Nah, ini perlu perbaiki bapak-bapak. Karena pesan orang tua kita dulu. Kalau tidak jadi nikah batin tak itu, nanti kalau ki mati itu cuma mati konyol. Mati konyol ki itu. Yang kedua, kalau ki punya anak itu anak yang tidak ada, yang anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, maka kita akan tidak selamat daripada azab kubur kalau tidak jadi nikah batin. Apa maksudnya nikah batin? Ki nikah dengan Allah maksudnya. Kalau ki pasang jilbab ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ki ngandre, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ada terus Allah di situ. Mau ki tindrong, Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Pokoknya tidak pernah putus dengan Allah. Mau ki naik kendaraan, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu bacaannya Nabi Muhammad kalau naik gunung maut. Jadi ulama nak ambil jadi mantra naik kendaraan. Atau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu ki baca kalau naik kendaraan.
mau nginum bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tidak pernah putus daripada aran Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya nikah batin. Yang terakhir yaitu untuk almarhumah Nur Hasni. Wahai anak-anaknya, jangan pernah lupa doakan untuk almarhumah Nur Hasni. Man tarakat doa alal walidain. Wahai anak-anaknya, inai-inai yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, in qata'a rizquhu fid dunya, Allah akan putuskan rezeki kita di dunia. Satu. Kalau kita lupa doa untuk ibu tak anak-anaknya ini. Yang kedua, suaminya, wahai Pak Haji Ilyas, ayyum ra'atin, kalau seorang perempuan istri tak mati, zaujun radin, ki rela, ki ridho, karena itu adalah satu sisi milik kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dakhalatil jannah. Maka dengan sebab itu almarhumah Nur Hasni akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai tetangga-tetangganya almarhumah Nur Hasni, selain ki maafkan segala kesalahan-kesalahannya, rajin-rajin ki juga berdoa wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, misalnya kalau ada orang mati di kampung di sini, jangan kita takut datang. Nah, banyak di antara kita ini takut ke datang karena tidak ada uang kuku isi amplop. Takut ke datang. Nah, padahal itu anjuran daripada Nabi Muhammad. Malam yakun malun yatasaddaqu bihi, kalau ada di antara kita itu tena duitnya untuk bersedekah dengan uang, liyastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat, tapi doakan saudaranya yang mati itu, fa innahu sadaqatun. Begitu bicara tak bersedekah. Begitu cara tak bersedekah. Nah, yang terakhir pesan kami kepada desa Bantimurung ini, warga-warganya, jangan sampai kalau pengantin rame sekali, tapi kalau orang mati sekedek sekali. Nah, padahal kalau kita cerdas secara akhirat, kalau pengantin itu cuma kita mau datang untuk mentasyakurkan, tasyakuran saja. Nah, dalam ayat Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau bantu orang untuk bersyukur cuma seri pahala tak. Tapi kalau orang mati kita datang hibur, nah pahalanya adalah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu tena ukuran pahalanya, tidak ada batasnya. Jadi di samping kita datang di acara pengantin rame ki, orang mati juga rame ki. Kalau mau kita dapat banyak pahala. Dan pesanku juga kepada ibu-ibu, nah, kalau ada orang mati datang ki sholat jenazah. Karena jangan cuma kasih bapak-bapak saja dapat pahala 2 gunung. Falau qiratani, Nabi Muhammad dapat pahala 2 gunung itu bapak-bapak yang datang sholat jenazah. Nah, sudah dapat gunung kembar, nah dapat lagi 2 gunung itu. Nah, ibu-ibu kalau mau ki juga, nah, datang ki sholat jenazah. Walaupun kita tahu tidak bisa kurubah Allah mafirlahunya itu. Nah, Allah mafirlahu misalnya dipakai nasah, baca Al-Fatihah, selawat, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa tak selesai. Ya, diterima semua itu. Yang penting kalau mau kita datang dapat pahala. Kalau ki sholat palau qiratun 1 gunung. Kalau ki antar jenazah ke kuburnya palau qiratun. Nah, dapat ki seri gunung lagi 2 gunung jadinya. Nah, yang terakhir kami mengucapkan, kami wakili seluruh keluarga daripada almarhumah Nur Hasni, man azza musawaban kana mitlu ajrihi. Mudah-mudahan dengan sebab kedatangan ibu-ibu bapak-bapak mendapatkan juga pahala seperti narasakan keluarga almarhumah Nur Hasni, yaitu pahala sabar. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mangkuntu jalatul lahu zahran, kalau ada kesalahan yang nyata Ibu Hasni, mulai dari hati tak yang paling dalam, ibu-ibu bapak-bapak maafkan. Tidak ada gunanya kesimpan-simpan, tidak ada efeknya untuk almarhumah simpan-simpan kesalahan itu, tidak ada sekali. Justru akan jadi efek kepada kita, kepada kita. Yang kedua, mangkutus satamtulahu irdan, kalau ada kesalahan salah ucap ke almarhumah juga dimaafkan. Nah, yang terakhir yaitu hutang piutangnya, nasihat keluarganya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk almarhumah Nur Hasni, ibu kami terindah almarhumah Nur Hasni. Yang terakhir, mari kita sama-sama kirimkan syafaat dan doa. Ibu-ibu dan bapak-bapak di luar,
sebelum kita cicipi kuenya. Nah, mari kita kirimkan syafaat bacaan qul huwallah ikut ki bapak-bapak dan ibu-ibu, qul falaq qul birabinas al-fatihah. Nah, itu juga bukan untuk Nur Hasni saja. Nah, ibu bapak tak yang sudah mati juga diniatkan itu. Jadi ikut ki.